Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita boleh masuk ke dalam ruang Tuhan yang Maha Kudus. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami ada boleh sebagaimana kami ada saat ini. Itu semuanya oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menikmati hari yang baru. Itu semua juga hanya oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau datang lebih sungguh lagi Tuhan di hadapan-Mu. Kami memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus kami boleh menyembah, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah.
memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya, sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau meyakini dan percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak yang terbaik bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami menantikan pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sama-sama kita mau katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan kita akan memberikan persembahan, baik itu secara transfer persembahan kita karena keterbatasan keadaan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan Tuhan kepadamu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, walaupun keadaan saat ini cukup memprihatinkan Tuhan, tapi
Terima kasih Engkau tetap sekutukan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk beribadah, memuji, menyembah, dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami untuk memberikan persembahan, berkat daripadamu, kami kembalikan Tuhan. Baik itu melalui transfer atau apapun Tuhan, inilah persembahan kami sebagian kami akan kembalikan kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pengumuman pada hari ini tanggal 4 Juli 2021, sebentar siang ada ibadah sekolah minggu pukul 11 via aplikasi Zoom. Selanjutnya esok Senin tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli ada ibadah pagi atau doa pagi maksudnya, Bedstone, dimulai pukul 5 via Zoom. Lalu hari Selasa tanggal 6 Juli ada ibadah Saint Woman dimulai pukul 17.00 via Zoom. Pada malamnya pukul 19.00 hari Selasa tanggal 6 Juli ada doa pembangunan dimulai pukul 19.00 via Zoom. Kamis 8 dan Sabtu 10 Juli ada doa pembangunan khusus Kerawang dimulai pukul 19.00 via Zoom. Hari Jumat tanggal 9 Juli pukul 19.00 ada ibadah worship and fellowship via aplikasi Zoom. Selanjutnya untuk ibadah New Light Community hari Sabtu tanggal 10 Juli dimulai pukul 17.00 via Zoom. Untuk ibadah Minggu Raya kita di minggu depan tanggal 11 Juli, wilayah Jati Kramat dan Kerawang dimulai pukul 8.30 via live streaming YouTube. Jadi kita gereja di Bekasi dan Kerawang tidak melaksanakan ibadah onsite atau tatap muka karena mematuhi anjuran pemerintah mengingat wabah COVID-19 yang saat ini semakin meningkat. Selanjutnya untuk persembahan kas pembangunan dan perpuluhan dapat ditransfer ke persembahan kas nomor rekening 1550007876272 atas nama City Light Church Bank Mandiri. Persembahan pembangunan nomor rekening 1550007876256 atas nama City Light Church Bank Mandiri. Persembahan persepuluhan nomor rekening 4671174806 atas nama Bapak Pendeta Ludwig E. Sairang, Bank BCA. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan jemaat sekalian. Mari sama-sama siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah penolong bagi kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia
berkat-Mu lagi Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Oh, kami mau mengangkat hati kami. Kami mau mengangkat pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biar setiap mulut, biar setiap lidah dapat mengatakan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar setiap mulut memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak terima pujian Tuhan. Hanya Kau yang layak. Tiada yang lain, Jesus. Haleluya. Kami sungguh rindu hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi katakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami butuh salib-Mu. Kami butuh Engkau ya Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus. Tuhan, keadaan ini sangat mengkhawatirkan. Keadaan saat ini sangat memprihatinkan.
menakutkan kami Tuhan. Hari lepas hari dapat terjadi apapun kepada setiap orang Tuhan. Kami takut Tuhan, kami khawatir, kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami butuh cakupan Engkau di hati kami Tuhan, yang melindungi hati, pikiran, tubuh, jasmani, rohani kami ya Tuhan Yesus. Kepadamulah kami bersandar Tuhan, kepadamulah kami melepaskan kekhawatiran, ketakutan kami akan keadaan kami saat ini, baik itu secara penyakit, baik secara ekonomi, baik secara iman percaya kami Tuhan. Tuhan, maka dari itu Tuhan kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh sekali Tuhan yang menguatkan kami, yang mengajari kami, yang memberikan pencerahan akan kehidupan ini, hari-hari kami dan masa depan kami. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap Tuhan mendengarkan hati pikiran kami mohon Roh Kudus mulah yang menguasainya. Sehingga berita yang kami dengar tentang kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti, kami pahami untuk jalan hidup kami hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu yang membawakannya. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu terlebih dahulu mengurapinya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Haleluya. Saya yakin setiap kita di sini sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Kita sungguh percaya Tuhan ada di sini. Saya yakin bukan hanya kami yang ada di gereja ini merasakan hadirat Tuhan, tapi setiap saudara yang sedang mengikuti ibadah ini pasti merasakan hadirat Tuhan, pasti menikmati hadirat Tuhan. Ya, semua karena kasih Tuhan kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan hati kita, pikiran kita, bahkan perasaan kita bagi firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang harus akan menjadi kekuatan setiap kita yang ada di sini. Kita dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Karena hari ini kita sedang berada dalam PPKM darurat. Ya. Semua mal tutup, gereja pun harus tutup ya, untuk beberapa saat. Mungkin sampai minggu depan kita masih online. Dan juga dibatasi seluruh gerak-gerik kita, namun kita percaya Roh Kudus, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Amin. Tuhan yang akan bekerja di tempat ini, Tuhan yang sama yang akan bekerja di setiap hati saudara pribadi lepas pribadi. Pada pagi ini sama-sama kita akan kembali melihat tentang the true happiness, tentang kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat satu persatu bahagia menurut perspektif Alkitab, menurut sudut pandang Alkitab. Bahwa yang bahagia adalah mereka yang bukan mereka yang banyak uang, justru mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Yang kedua, perspektif Alkitab mengatakan yang berbahagia itu kalau kita masih punya perasaan berduka cita. Masih ada rasa bersalah, rasa sedih karena mereka akan mengalami penghiburan. Yang ketiga, perspektif Alkitab mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang lemah lembut. Ini bicara soal respon, ini bicara soal sikap, perilaku, kepribadian kita. Karena mereka yang punya perilaku yang baik, respon yang baik, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki bumi. That's the true happiness. Yang berikut saudara yang disebut bahagia adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan, bukan yang banyak harta, banyak makanan, banyak bisa apa saja, punya kekuasaan untuk melakukan apa saja, tetapi yang disebut bahagia adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran.
Minggu lalu juga kita sudah melihat bahwa yang disebut bahagia adalah 2 minggu lalu, yang disebut bahagia adalah mereka yang murah hatinya. Orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan. Dan kita sudah belajar tentang kemurahan itu, murah hatinya Tuhan. Dan bagaimana kita harus memiliki murah hati. Artinya hati kita mudah didapat. Dan minggu lalu kita sudah lihat yang berbahagia adalah mereka yang suci hatinya. Karena orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Hari ini kita akan melihat 2 bagian sekaligus tentang berbahagia. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama di ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Berbahagialah orang, Matius 5 masih? Matius 5 ayat 9 dan 10. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat selanjutnya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mari kita lihat bagian yang pertama. Yang disebut bahagia adalah mereka yang membawa damai. Karena ini menjadi ciri khas seseorang disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan kata bahagia yang bisa kita temukan di ayat 9, berbahagialah. Saya senang sekali yang diterjemahkan, yang dicoba dijelaskan oleh Amplified Bible. Itu dijelaskan bahwa kata bahagia itu dijelaskan spiritually calm with life joy in God's favor. Jadi ketenangan rohani, spiritually calm, ketenangan roh with life joy, dengan kehidupan yang penuh dengan sukacita di dalam in God favor, di dalam kemurahan Tuhan. Rasanya hari-hari ini kita butuh yang satu ini, yaitu ketenangan jiwa, spiritually calm. Ketenangan di dalam roh, dengan roh. Roh kita tuh harus tenang. Itu yang bahagia kan, spiritually calm. In joy life, dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang penuh sukacita di dalam kemurahannya Tuhan, in God favor. Kita dari situasi yang gak menyenangkan hari ini. Berita yang kita dengar itu begitu seringkali membuat kita gak nyaman. Tapi mari perhatikan bahwa kita tuh butuh loh yang disebut dengan spiritually calm gitu loh. Kehidupan yang tenang, roh yang tenang. Dengan hidup yang sukacita ya, di dalam kemurahan Tuhan, in God favor. Saya mau katakan saudara, hari ini kita butuh yang satu ini. Sebuah kehidupan roh yang tenang. Situasi di luar boleh bergejolak. Keadaan di luar boleh gak baik. Seperti gelombang yang besar. Seperti angin ribut yang gak henti-hentinya datang bertubi-tubi. Tapi kita butuh bahagia yang seperti ini. Bahagia di mana roh kita tetap tenang. Roh kita tetap nyaman. Ya. Calm, spiritually calm. Secara rohani kita tenang. Dan kita dengan hidup yang sukacita. Ketika banyak orang susah, menangis, menjerit. Tapi kita mesti tenang, roh kita tetap tenang. Ya, sahabat saya baru 2 hari berturut-turut mengurus 2 jemaatnya yang harus meninggal akibat COVID. Suaminya, kemudian besoknya ibunya. Gak nyaman. Tapi kita harus tetap tenang, roh kita harus tetap tenang. Dan Alkitab mengatakan, bagaimana untuk mendapatkan ini? Kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai. Pribadi-pribadi yang senang memberitakan kabar damai. Memberitakan sesuatu yang damai. Memberitakan sesuatu yang tidak menyusahkan, justru tidak membingungkan. Gitu ya. The maker and maintains of peace. Jadi betul-betul membawa damai. Sebenarnya saudara, berita secara umum gitu ya. Berita secara umum itu kan
ada berita yang tidak baik, ada berita yang baik. Berita yang tidak baik itu banyak jenisnya. Ya, berita yang mengerikan. Ya, kasus pembunuhan, foto. Apalagi sekarang kan dunia ini dunia digital, sehingga sepertinya semuanya itu nggak ada batas. Sehingga berapa banyak saudara menemukan kasus aniaya, pembunuhan yang memang diperlihatkan dengan jelas melalui tayangan video singkat, melalui WhatsApp, melalui apapun itu. Itu berita yang tidak baik. Apakah berita seperti itu akan menghadirkan damai sejahtera? Saya pikir tidak. Dan apakah itu yang disebut membawa damai? Tidak. Berapa banyak di antara saudara mungkin tanpa sadar, saudara adalah orang-orang yang membawa ketakutan justru. Melakukan share, menyebar kebencian, ketakutan, kengerian. Saya mau katakan untuk gereja Tuhan, stop untuk menyebarkan berita-berita yang bukan berita damai sejahtera. Berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan. Ya, kasus teroris ditayangkan setelah itu berita, apa gunanya? Apakah itu membawa damai? Tidak. Saya mau pastikan bahwa kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena ketika kita membawa damai, keuntungannya bukan hanya mereka yang menerima berita damai, keuntungannya adalah di kita. Artinya sebenarnya ketika kita memberitakan, sharing kabar, menyebarkan kabar damai, roh kita tenang. Kita akan hidup dengan sukacita. Dan kita akan menikmati apa yang disebut dengan God's favor. Kemurahan Tuhan. Dengan kata lain, kalau saudara senang menyebarkan berita-berita tidak baik, saudara sebenarnya sedang kehilangan damai sejahtera. Saudara sudah kehilangan apa yang disebut dengan spiritually calm, ketenangan roh. Tanda orang yang rohnya nggak tenang, biasanya terungkap dari senang menyebarkan berita-berita yang nggak tenang juga. Tapi saya bersyukur semua jemaat di sini semuanya orang-orang yang berbahagia karena orang suka membawa damai. Amin. Tapi kalau ada ya bertobat aja. Tapi itu yang penting. Yang kedua itu berita yang baik. Tapi berita yang baik juga ada yang nggak terlalu penting. Jadi baik sih, baik. Tapi nggak biasa aja. Gitu loh. Saya yakin untuk keadaan seperti ini yang saya ingin katakan secara tegas buat semua jemaat. Perhatikan protokol kesehatan. Kemana-mana pakai masker. Hindari kedekatan orang-orang yang baru saudara kenal. Saudara nggak kenal. Ya, kalau suami istri ya jangan menjauh. Mentang-mentang COVID darurat, maka saudara ngomong ke istri saudara mulai malam ini, mulai jam 00 kita distancing. Gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa ya, nggak juga. Tapi hindarilah yang saudara baru kenal. Ya. Saya harus menjawab atau tidak menerima tamu beberapa waktu yang lalu karena dia baru melakukan perjalanan sana sini dan dia mau numpang nginep. Aduh, saya bukannya masalah apa, masalahnya ada anak-anak. Ya, apalagi dia membawa orang yang saya juga nggak kenal. Ya, mungkin orang yang saya kenal saya bisa maklumi, tapi orang yang nggak saya kenal saya nggak bisa terima dengan mudah. Artinya protokol kesehatan itu harus kita jalani secara baik. Tapi kemudian sudah ada nggak berita-berita yang nggak menghadirkan damai sejahtera? Saya pikir itu saudara nggak perlu share. Ya. Beritanya benar, tapi belum tentu mendamaikan sejahtera. Gawat. Tulis. Pakai tanda seru 10. Hari ini 15.000 terpapar corona di Jakarta. Waduh saudara. Ya. Waduh itu menghadirkan ketakutan, satu hari 15.000, mamanya begitu, 20.000. Saya pikir ya sudah mau 15.000 mau 20.000, kita tetap jaga sesuai dengan protokol kesehatan, ya, meminta perlindungan Tuhan, Tuhan lindungi aja kita. Tapi lebih dari itu ya kita bersikap syukur. Apakah gunanya kita wah bahaya lu bahaya? Gak usah saudara bilang, kita kok tahu corona itu bahaya, gitu ya saudara. Tapi mari kita belajar membawa damai. Kita sharing sesuatu yang mau damai. Jauh lebih membahagiakan. Kalau yang saudara share
tentang kebenaran. Saya senang sekali kalau ada jemaat sharingnya bahan khotbah gitu. Ya, khotbah yang saudara terima, saudara share itu jauh lebih baik, saudara. Jujur, itu jauh lebih baik. Itu menguatkan iman. Saudara share ayat, itu jauh lebih baik. Dan orang-orang seperti itu yang sekarang ini kurang, saudara. Karena sekarang ini banyak orang lebih senang menyebarkan hoax, menyebarkan berita yang sedikit menakutkan, sedikit menyeramkan. Tapi mari semua kita menyebarkan damai. Saya bicara ini karena kita sudah sampai pada poin ini loh, saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena itu menjadi ciri khas bahwa dia adalah anak-anak Allah. Kalau saya baca dalam Amplified Bible yang modern ya, and they will express his character. Dan mereka adalah orang yang mengekspresikan karakter Allah, his character, dan mereka disebut anak-anak Allah. Mereka mengekspresikan karakter Allah. Itu salah satu ciri orang yang membawa damai. Mengekspresikan karakter Allah. Saya berharap hari-hari ini semua jemaat senang membawa damai. Memberikan berita damai supaya tenang kita, sejuk hati kita, teduh hati kita. Karena ketika saudara memberikan berita damai, orang yang mendapatkan berita damai itu damai, saudara pun damai. Saudara gak bisa bilang gini, ya hati gua mah damai-damai aja. Yang saudara share gak damai. Saya gak yakin saudara. Ini Alkitab yang bilang bukan saya. Orang yang mendapatkan berita damai itu damai. Kalau orang membawa berita damai itu menunjukkan hatinya damai. Tapi orang yang membawa berita kecemasan itu menunjukkan hatinya sedang cemas. Hatinya sedang khawatir. Mari kita semua yang ada di sini menjadi pembawa-pembawa damai. Karena orang yang membawa damai adalah orang yang berbahagia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, berbahagialah orang yang dianiaya. Yang dianiaya. Jelas saudara katanya ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Oh bagaimana mungkin aniaya kok bisa bahagia? Bagaimana mungkin mengalami pencobaan, mengalami trial, goncangan, kok kita disebut bahagia? Saudara ingat apa yang dikatakan oleh Yakobus? Berbahagialah kamu jika kamu masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu dalam surat Yakobus dengan jelas firman Tuhan menunjukkan bahwa yang disebut bahagia adalah mereka yang justru dalam firman Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. What? Disebut bahagia kalau kita ada berada dalam berbagai masalah, berbagai persoalan, berbagai ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Oh, yang disebut bahagia justru ketika kita harus dianiaya karena kebenaran. Kita bisa bertahan, tetap benar, itu bahagia. Saya ingin ajak saudara melihat catatan Alkitab dalam Ibrani pasal 11. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara lihat, kedewasaan seseorang itu justru terlihat pada saat dia menolak kenikmatan dunia. Artinya apa? Ayat 25, ia lebih memilih menderita. Ia lebih suka menderita sengsara
dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Berapa banyak saudara ketika harus berpisah dengan rokok itu seperti teraniaya. Berapa banyak di antara saudara ketika harus terpisah dengan minuman-minuman keras seperti teraniaya. Siksa banget. Berapa banyak di antara saudara yang harus terpisah dengan pornografi seperti teraniaya. Terpisah dengan percabulan itu seperti teraniaya. Tapi Alkitab berkata, ini yang disebut bahagia karena kebenaran kita tersiksa. Nggak mudah loh saudara bagi seorang suami yang hidup berselingkuh dengan wanita lain untuk terpisah itu nggak mudah. Tapi kalau saudara mau mengambil resiko, seperti nggak enak, tapi demi kebenaran, itu yang disebut dengan berbahagia. Itu juga dialami oleh Musa. Musa lebih suka menderita daripada memilih disebut anak putri Firaun, menerima seluruh fasilitas dunia. Bagi Musa yang terpenting adalah lebih baik dia menderita karena kebenaran. Karena kebenaran. Saudara lebih baik susah daripada saudara korupsi. Itu disebut dengan menderita karena kebenaran. Saudara lebih baik jujur, lebih baik saudara hidup apa adanya daripada saudara ingin hidup lebih tapi saudara melakukan sesuatu yang salah. Yang bahagia adalah kita mau menderita karena kebenaran. Lihat tahu Musa, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dari dosa. Apapun kenikmatan, apapun kesenangan yang didapat akibat dosa, sifatnya sementara. Apapun yang saudara peroleh, kepuasan yang saudara peroleh dari dunia, sifatnya sementara. Saudara mesti pastikan bahwa yang saudara terima sesuatu yang bukan sementara, tapi sesuatu yang kekal, yaitu kerajaan surga. Amin. Perhatikan tadi kembali sebentar, ingatkan kali Matius 5 tadi, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena mereka akan, ayat 10 ya, karena mereka akan memperoleh, akan empunya kerajaan surga. Yang kekal. Kalau kita mau menderita, mau tersiksa sekalipun, demi kebenaran, saudara akan memperoleh kesenangan bukan yang sementara, tapi kesenangan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Kita lihat ayat 26. Ibrani 11. Kembali kepada kisah Musa. Kenapa dia mau menderita, sengsara bersama umat Tuhan daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dosa? Ini poinnya, karena ia menganggap penghinaan. Semua kesenangan itu semua penghinaan. Semua kenikmatan dunia itu penghinaan. Hina itu. Karena Kristus, ini Musa loh. Tapi Musa bisa melihat sesuatu yang jauh ke depan. Karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sesuatu yang punya value lebih besar dari apa yang sudah bisa miliki, nikmati di dunia ini. Apa itu? Kerajaan surga. Upah yang nilai yang lebih besar. Yaitu yang mulia, yang suci, yang agung. Ketika kita fokus kepada yang agung, ayat 27 kita lihat Ibrani 11. Ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka Allah. Ia bertahan sama seperti ia melihat yang tidak kelihatan. Hari ini saudara menderita. Bagi mereka yang bertahan, menderita karena kebenaran. Sesungguhnya orang-orang seperti Musa
Seperti saudara dan saya yang mau bertahan, tetap hidup dalam kebenaran. Sekalipun gak enak, sekalipun gak nyaman. Jadi gak ada Kristen ambekan ya. Ngambek sedikit-sedikit, ngambek sedikit, itu berarti gak bisa menderita. Ya. Mengikuti Tuhan itu kan bukan senangnya aja, menderitanya juga harus dong. Karena setiap kita dipanggil juga untuk menderita. Tapi bagi kita yang tetap bertahan di tengah-tengah ketidaknyamanan, teraniaya, menderita karena kebenaran, mereka dapat melihat yang tidak kelihatan. Katakan amin. Saudara akan punya kemampuan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Saudara bisa melihat yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena saudara bisa bertahan dan ini yang disebut dengan berbahagia. Roh kita tenang, spiritual calm. Kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Justru pada saat kita bertahan, mau menderita di tengah-tengah keadaan yang gak nyaman. Kenapa? Karena kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Ini yang disebut dengan berbahagia. Saya ingin ajak saudara melihat 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasal 4. Justru pada saat kita bertahan, mau menderita. Ayat 16. 2 Korintus pasal 4. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke sehari. Yang lahiriah merosot, tapi yang di dalam roh itu, spiritual itu diperbaharui dari hari ke sehari. Kenapa bisa begitu? Ini ayat 17. Sebab, ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Ingat saudara, gak ada penderitaan yang melebihi kemampuan saudara. Katakan amin. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak akan pernah melebihi kemampuan, kesanggupan, dan Allah kita Allah yang setia yang akan selalu memberikan jalan keluar. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2 minggu ke depan, enggak. Tapi yang kita pastikan, kita yakini sepenuh-penuhnya bahwa penderitaan ringan hari ini akan mengerjakan kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Katakan amin. Saudara, mau susah hanya karena 2-3 hari ini? Saudara mau mundur dari Tuhan hanya karena 1 minggu ini? Saudara mau mulai malas-malesan lagi hanya karena 2 minggu, 3 minggu ini? Ini waktu bagi kita lebih giat di dalam Tuhan. Lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lebih serius dari Tuhan. Karena kita akan melihat ini hanya penderitaan ringan yang kita hadapi sekarang ini. Saudara yang harus mengalami isolasi hari ini, lihat ini penderitaan ringan. Sedang mengerjakan sesuatu untuk sebuah kemuliaan yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Gimana caranya? Perhatikan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ingat cerita Musa, Ibrani 11. Dia juga melihat yang tidak kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu ya penderitaan. Yang kelihatan itu ya masalah. Yang kelihatan itu pencobaan. Yang kelihatan itu pandemik COVID-19. Semua ini sifatnya sementara. Akan ada yang tidak kelihatan, yang sudah dilihat. Itu sifatnya kekal. Apa itu? Kebahagiaan dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini, mari semua kita membuka hati kita. Percayalah saudara bahwa keberadaan kita hari ini
seizin Tuhan. Tuhan izinkan kita melewati situasi seperti ini. Agar benar-benar akhirnya kita bisa menikmati kebahagiaan sesungguhnya. Hari ini kita melihat dua hal penting. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang kedua, berbahagialah orang yang menderita, dianiaya karena kebenaran. Karena mereka akan empunya kerajaan surga. Surga menjadi milik saudara dan saya yang memutuskan untuk mau menderita. Saudara gak membalas sindiran dengan sindiran. Saudara gak membalas teguran dengan teguran. Ketika saudara disindir, ketika saudara dijelekin, saudara berdiam diri. Itu tanda saudara sedang rela dianiaya karena kebenaran. Bukankah kebenaran itu selalu berkata kalau ada orang pukul, tempeleng pipi kananmu, berikan dia pipi kirimu. Kalau ada orang yang ingin meminta bajumu, berikan dia jubahmu. Itu kan kebenaran. Pada saat saudara berdiam, pada saat saudara gak mau membalas kejahatan dan kejahatan, itu juga bentuk penderitaan loh. Itu kan terasa aniaya banget. Tapi kalau saudara mau bertahan, saudara akan empunya kerajaan surga. Saudara boleh kehilangan harga diri di mata orang sekitar saudara. Karena sepertinya saudara gak berdaya. Tapi lepas dari yang kelihatan, saudara bisa melihat yang tak kelihatan. Yaitu surga, kerajaan surga yang kekal dan abadi. Itu pun yang kita bisa temukan dari pribadi Yesus. Selama 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi ini, yang dia selalu bawa adalah berita damai. Bukan berita kebencian, bukan berita kemarahan, bukan berita yang menakutkan, bukan berita yang mengkhawatirkan, mencemaskan, tapi berita damai. Ini yang harus lakukan. Dia rela menderita karena kebenaran. Dia menaklukkan kebenaran diri sendiri dan mengizinkan kebenaran Bapa bekerja dalam hidupnya. Sebabnya kenapa dia katakan di Taman Getsemani, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Pagi ini, mari semua kita datang dengan hati yang terbuka. Semua mesti katakan dengan tulus, Tuhan terima kasih. Firman pagi ini untukku. Aku ingin menjadi orang yang membawa damai. Bukan orang yang membawa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Firman Tuhan hari ini buatku, aku mau dan rela. Seperti dianiaya, tersiksa. Karena kebenaran. Karena aku ingin menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman. Siapkan hatimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara yang di rumah yang sudah memiliki tubuh dan darah Yesus, siapkan hati saudara. Karena hari ini kita ingin menikmati kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidup saudara, juga hidup saya. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Makasih Tuhan. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, ya karena salib-Mu ku menang.
Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang kepada kami semua. Mengingatkan kami yang berbahagia adalah kami yang mau membawa berita damai sejahtera. Hari ini Kau ingatkan lagi bagi kami yang berbahagia adalah mereka yang rela mengalami aniaya karena kebenaran, tersiksa karena kebenaran, harus melewati pencobaan, pergumulan karena kebenaran. Karena semua itu akan menghadirkan kemuliaan yang kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah tubuh dan darah-Mu. Ini bukan hosti atau air biasa, tapi dengan iman. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Ada kekuatan di dalamnya, ada mujizat di dalamnya. Dan setiap kami, ketika kami makan dan minum, kami akan mengalami kuasa dan kasih-Mu. Siap hati kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan. Karena kasih-Mu Ku hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari setiap kita, baik saudara yang ada di rumah, kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kita. Percayalah ini bukan hosti biasa, tapi ini dengan iman. Ini adalah tubuh Yesus. Ada kekuatan di dalamnya untuk menghadirkan kuasa dan kasih dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, mari saudara berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya di tangan kami sekarang adalah tubuh-Mu. Ada kuasa dan kekuatan yang akan bekerja dalam tubuh kami. Sehingga sakit penyakit disingkirkan. Kami jadi sembuh. Kami pulih oleh kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dibandingkan dengan apapun juga. Yang sakit jadi sembuh. Yang lemah jadi kuat. Oleh kuasa darah Tuhan. Oleh kuasa nama Yesus. Semua kami disembuhkan. Kami terima tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bisa mempersiapkan cawan dan membukanya. Setelah itu saudara bisa pegang dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum, mari sama-sama kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya di tangan kami sekarang adalah cawan darah anak domba. Dosa kami diampuni, kesalahan kami dilupakan, pelanggaran kami dihapuskan, karena ada kuasa dalam darah-Mu. Kami diberkati, kami dilimpahi, karena setiap kami oleh darah-Mu dilayakan. Kami terima cawan darah anak domba dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi-Mu. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, glory, glory, glory. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Ya Rabbi, syukur Rabbi. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Rabbi, kira Rabbi, syukur Rabbi, Rabbi, syukur. Rabbi, kira Rabbi, syukur. Yes, Lord. Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. 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 How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see, and all will see, and all will see, and all will see, how great
Hari ini kami mau belajar melihat yang tidak kelihatan. Apapun yang kami lihat, and all we see, semua yang kami lihat, kami melihat tentang kebesaran Tuhan. Kami melihat tentang keajaiban Tuhan. Bahwa semua yang kelihatan adalah sementara. Tapi yang tak kelihatan adalah kekal. Kerajaanmu akan berdiri tegak. Dan namamu akan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Hamba bersyukur karena minggu ini kami boleh lagi masuk di bulan yang baru, bulan Juli. Dengan iman kami nyatakan, kami proklamirkan bulan Juli ini akan menjadi bulan berkat berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Ini bulan akan menjadi bulan berkat berkelimpahan. Apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitan, kami akan berbuah banyak. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tidak ada yang dapat menghalangi, membatasi berkat Tuhan yang akan dicurahkan dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Satu persatu, pribadi lepas pribadi, terus diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan menikmati keajaiban Tuhan. Terima kasih buat bulan Juli ini. Semua jemaat diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak, semua diberkati Tuhan. Yang sakit jadi sembuh bulan Juli ini. Yang lemah jadi kuat bulan Juli ini. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu di bulan ini dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami diberkati. Setiap korban syukur yang dibawa oleh umat-Mu, setiap korban milik-Mu yang dikembalikan oleh umat-Mu, dilipat gandakan oleh Tuhan, berlipat-lipat kali ganda, karena itu yang Kau janjikan kepada kami umat ketebusan-Mu. Terima kasih, ini doa dan syukur kami. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami bersyukur buat pujian dan penyembahan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami merasakan pesan Tuhan telah disampaikan dari surga buat kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami merasa kami diubahkan. Kami bersyukur buat ibadah ini. Kami tetap dapat beribadah. Walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kami. Kami akhiri ibadah kami saat ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam satu nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, sahabat-sahabat Kristus, pahlawan-pahlawan yang gagah berani, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sekarang. Mari angkat kedua belah tanganmu menengadah ke surga dan terimalah berkat, penuh berkat, curahan berkat, berkat jasmani dan berkat rohani, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, pertolongan, kekuatan dari Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, persekutuan, penghiburan, sukacita, bahkan karunia-karunia kuasa Roh Kudus menuntun, memimpin, menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allahku besertaku, namanya disebut Immanuel. Namanya disebut
memberkati. Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.